Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan pembukuan hadis Nabi. Ini paling tidak memberikan gambaran bahwasanya hadis itu dibukukan dengan baik dan kemudian pembukuannya dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun nanti terjadi perbedaan antara Al-Quran dengan hadis terkait dengan proses pembukuannya, sehingga berimbas pada Al-Quran merupakan sesuatu yang qat'i subut, dan hadis merupakan sesuatu yang zonni atau yang mungkin terjadi sebuah kesalahan. Baik, untuk itu marilah kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan proses pembukuan hadis. Secara umum saya mengklasifikasikan pembukuan hadis ini menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah pada masa sahabat. Kemudian yang ketiga adalah pada masa tabi'in, dan yang terakhir kita akan memberikan gambaran pembukuan hadis pada masa abad ke-3 Hijriah. Yang pertama kita melihat bagaimana fase hadis Nabi pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya pada masa ini relatif tidak ada masalah yang berarti, karena apapun masalahnya langsung bisa disampaikan kepada Nabi dan kemudian Nabi memberikan pemecahannya. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ada beberapa cara terkait dengan cara Nabi menyampaikan hadis Nabi kepada para sahabat. Yang pertama, Nabi menyampaikan hadis dengan kata-kata, jadi memberikan pengajaran dengan kata-kata. Kemudian yang kedua, Nabi menyampaikan hadis melalui media tertulis, atau juga bisa jadi dalam konteks ini Nabi mendiktekan kepada para sahabat yang menulis. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan perilaku Nabi, jadi Nabi menyampaikan hadis dengan praktek secara langsung dan kemudian disaksikan oleh sahabat dan itu dituliskan. Jadi inilah paling tidak bagaimana cara Nabi menyampaikan hadis kepada para sahabat. Kemudian yang juga menjadi perdebatan terkait dengan proses pembukuan hadis pada masa Nabi adalah di mana ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Yang pertama ada hadis yang melarang untuk menuliskan hadis Nabi. Saya kutipkan, wala taktubu anni wa man kataba anni khairal Qur'an falyamhu. Jadi dikatakan tidak boleh kalian menulis dariku. Kemudian dikatakan waman kataba anni khairal Qur'an, barang siapa yang menuliskan dariku selain Al-Qur'an falyamhu, maka hendaknya dihapus, dimusnahkan. Kemudian juga ada hadis yang menunjukkan bahwasanya jahat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayadzana lana fil kitabi fa'aba. Jadi ada sahabat yang ingin sekali menuliskan hadis Nabi dan meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian fa'aba, tapi ternyata Nabi menolaknya. Jadi dua hadis tersebut secara sederhana mengisyaratkan adanya larangan menuliskan hadis Nabi. Kemudian ternyata ada hadis juga yang mengisyaratkan kebolehan menuliskan hadis Nabi. Ada hadis uktub fawalladzi nafsi biyadi ma kharaja minhu ila haq. Jadi ada seorang sahabat yang meminta izin untuk menuliskan hadis Nabi, kemudian Nabi mengatakan, apa uktub, silahkan tulis, sesungguhnya yang keluar dari lisanku adalah sesuatu yang benar. Kemudian juga hadis ini menunjukkan mamin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru hadisan anhu minni illa makana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wal aktub. Jadi ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya ada sahabat Nabi yang menulis gitu kan, dan mengatakan ternyata tulisan yang paling banyak adalah tulisan Abdullah bin Amr gitu kan. Fa innahu kana yaktubu wal aktub, karena dia menulis sedangkan saya tidak menuliskan. Jadi ada dua kategori. Yang pertama ada hadis yang melarang, kemudian ada hadis juga yang membolehkan. Nah, ketika memahami hadis yang seakan-akan bertentangan ini, maka ada namanya al-jam'u wa taufiq. Jadi ada bagaimana untuk menggabungkan agar hadis yang seakan-akan bertentangan menjadi tidak bertentangan. Ada beberapa penjelasan terkait bagaimana mensikapi hadis yang bertentangan ini. Yang pertama, adanya banyak sahabat, masih
banyak sahabat yang belum pandai menulis. Jadi kalau ya artinya ketika banyak yang tidak bisa menulis, maka diperintah menulis pun juga tidak mungkin bisa melakukannya. Kemudian ada juga yang memaknai bahwasanya larangan penulisan hadis itu hanya berlaku pada masa awal Islam, tetapi kemudian periode selanjutnya itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah larangan penulisan hadis bagi mereka yang memiliki hafalan yang kuat. Karena kita sudah mengetahui tradisi masyarakat Arab itu memiliki hafalan yang sangat kuat. Bahkan mereka sampai mengatakan aib ketika mengingat sesuatu itu berbasis dengan tulisan. Jadi bagaimana kuatnya hafalan mereka. Kemudian yang terakhir, ini yang paling banyak dimunculkan ketika berbicara terkait dengan pertentangan antara larangan menulis hadis dan kemudian perintah untuk menulis hadis Nabi. Yaitu bahwasanya larangan penulisan hadis adalah bersifat umum dan kemudian memberikan kekhususan bagi sahabat yang pandai menulis untuk diperbolehkan menuliskan hadis Nabi. Karena apa? Karena mereka yang bisa menulis dan kemudian pandai bisa membedakan antara Al-Quran dengan hadis. Jadi sebenarnya hadis ini tidak bertentangan, kasusnya berbeda, jadi kasuistik. Karena apa? Karena ada kondisi ketika itu banyak para sahabat yang belum bisa menulis, kemudian baca tulis, kemudian juga keumuman bahwasanya larangan penulisan hadis disebabkan karena takut bercampurnya antara Al-Quran dan hadis, sehingga Nabi memberikan kekhususan bagi sahabat yang bisa menulis, kemudian bagi sahabat yang pandai, yang cerdas dan mampu membedakan antara Al-Quran dan hadis diperbolehkan untuk menuliskan hadis Nabi, karena kekhawatiran tercampur antara Al-Quran dan hadis itu bisa dihilangkan. Kita bisa membayangkan kalau seandainya ternyata orang yang pintar menuliskan hadis, yang bodoh menuliskan hadis, ketika ditanya mana hadisnya, mana Al-Quran, mana yang hadis dan mana yang Al-Quran, mereka akan kebingungan, sehingga sangat mungkin akan tercampur dengan antara Al-Quran dengan hadis. Ketika itu tidak dikhawatirkan, maka diperbolehkan untuk menuliskan hadis. Kemudian pada masa kedua, yaitu pada masa sahabat. Tadi pada pertemuan awal kita sudah sedikit membahas siapa yang dikatakan sahabat. Sahabat dalam definisi ilmu hadis adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam kondisi iman dan kondisi Islam, dan mati juga dalam kondisi iman dan Islam. Sehingga mereka yang bertemu dengan Nabi tapi tidak kemudian beriman tidak dikatakan sebagai sahabat. Bagaimana kondisi hadis pada masa sahabat? Yang pertama, masa sahabat berarti masih sangat dekat dengan Nabi, sehingga mereka menjaga pesan-pesan Nabi. Kemudian yang kedua, sahabat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Dan sebagaimana kita ketahui, sahabat adalah udul. Sahabat adalah dari segi kapasitas moral adalah generasi yang terbaik, gitu kan. Jadi mereka sangat berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya, masih banyak sekali periwayatan dengan lafzi. Jadi meriwayatkan hadis dengan lafaz sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ternyata di sini juga sudah mulai ada riwayah bil makna. Jadi maknanya sama tetapi redaksinya berbeda, dan itu sudah mulai terjadi pada masa sahabat. Nah, kemudian di sini juga saya munculkan al-muksiruna fi riwayah. Jadi para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita melihat yang pertama ada Abu Hurairah. Kemudian ada Abdullah ibnu Umar atau Ibnu Umar, kemudian ada Anas bin Malik, kemudian ada Aisyah, dan kemudian ada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Mereka adalah al-muksiruna fi riwayah atau sahabat yang paling banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian yang selanjutnya masa tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan sahabat. Jadi kalau sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi iman dan Islam, tabi'in adalah yang bertemu dengan sahabat dalam kondisi iman dan Islam dan mati juga dalam kondisi iman dan Islam. Nah, masa tabi'in ini sudah mulai berpencar. Perkembangan Islam sudah mulai meluas, sehingga nanti muncul pusat-pusat kajian hadis diantaranya. Jadi muncul pusat-pusat kajian pembelajaran Islam. Nah, termasuk di dalamnya adalah hadis. Jadi ada pusat kajian hadis di Mekah, ada di Madinah, Kufah, Mesir, dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, tetapi juga pada masa tabi'in ini nanti
sudah mulai terjadi pergolakan politik. Ini dimulai dari masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan kemudian dampak dari pertikaian politik nanti muncul pemalsuan hadis. Jadi pemalsuan hadis sudah mulai muncul pada masa akhir sahabat, dan kemudian juga pada masa tabi'in ini menjadi semakin marak. Sehingga untuk mengantisipasi dari munculnya hadis palsu, maka sudah mulai menggunakan sanad. Jadi ketika ditanya Anda mendapatkan hadis ini dari siapa, maka dia harus menyebutkan sanadnya. Saya mendapatkan hadis ini dari A, B, C dan seterusnya. Kemudian itu sebagai cara untuk kemudian mengantisipasi munculnya hadis palsu. Kita mengingat perkataan Ibnu Mubarak mengatakan apa? Al-isnadu minad-din. Isnad itu, sanad itu merupakan bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa masa'a. Kalau tidak berdasarkan sanad, maka yang ditakutkan apa? Orang berbicara, semua orang bisa berbicara tentang apa saja, sehingga nanti perlu sanad dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya hadis palsu. Kemudian yang terakhir adalah masa pembukuan hadis, yaitu masa ketiga Hijriah atau yang disebut dengan Asrul Riwayah. Ini adalah masa keemasan dalam pembukuan hadis, karena pada masa ini hadis dikumpulkan seluruhnya. Kita mengenal istilah kitab Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah itu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, itu Kutubus Sittah yang menjadi rujukan hadis dalam Islam itu muncul dibukukan pada abad ketiga Hijriah. Dan itu bisa kita lacak dari tahun wafatnya. Imam Bukhari wafat 256 Hijriah. Imam Muslim itu 261 Hijriah. Semuanya itu mereka, Imam Nasai itu 303 Hijriah, lewat 3 tahun. Tapi intinya pembukuan hadis terjadi pada masa abad ketiga Hijriah, yaitu 200 sekian. Nah, kalau kemudian Kutubus Tis'ah berarti kan kitab hadis yang 9. Kita tinggal menambahkan dari 6 tadi menjadi 3. Siapa? Yaitu Musnad Ahmad bin Hambal, yang kemudian ini juga pendiri mazhab Hambali. Kemudian ada Muwatta Imam Malik, ini kemudian menjadi pendiri mazhab Maliki, memiliki kitab hadis Muwatta namanya. Dan kemudian yang terakhir adalah Sunan Ad-Darimi, wafat 255 Hijriah. Itu mungkin beberapa gambaran secara sederhana terkait dengan proses pembukuan hadis dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana di situ terjadi perdebatan terkait boleh tidaknya menuliskan hadis, yang ternyata secara umum hadis sudah dituliskan pada masa Nabi. Kemudian pada masa sahabat tradisi hadis masih kuat, sahabat masih memegang pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian di situ juga terdapat al-muksiruna firayah, orang-orang yang paling banyak sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian pada masa tabi'in Islam sudah mulai berkembang sehingga akan muncul pusat-pusat kajian hadis. Dan kemudian diakhiri dengan abad ketiga Hijriah. Ini merupakan proses pembukuan hadis oleh para mukharijul hadis dalam kitab-kitab hadis mereka. Baik, ini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua, paling tidak memberikan gambaran secara sederhana terkait dengan proses pembukuan hadis. Baik, setelah kita menyaksikan proses pembukuan hadis, mudah-mudahan ini memberikan gambaran terhadap kita bahwasanya hadis juga bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya, kebenarannya, walaupun harus diakui ada beberapa hadis yang bermasalah, sehingga dalam konteks ini kita harus pandai untuk kemudian memilih hadis yang sahih untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam, dan kemudian menghilangkan hadis-hadis yang palsu sebagai sumber hukum Islam. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.